Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai tugas kelompok kami dengan nama Andi Fakil Mufti dan Muhammad Anugrah MSir dengan NIM D1212 D1212 11060 dan 059. Nah, yang pertama, apa itu Turing Machine? Turing Machines adalah model komputasi yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 pada pertama kalinya. Turing Machine digunakan untuk memahami dasar-dasar algoritma dan komputasi. Dan Turing Machine juga membantu menjawab pertanyaan apa yang dapat dihitung oleh mesin. Apa saja komponen-komponen Turing Machine? Komponen-komponen mesin Turing terdapat mungkin 5. Yang pertama, kita tak terbatas atau tab. Ini yang dinamakan tab. Sel-sel kita menyimpan simbol dari alfabet-alfabet tertentu. Lalu kedua, head, bagian kepala pembaca yang akan membaca atau menulis simbol pada tab. Terus ketiga ada state, yaitu status mesin atau serangkaian mesin, serangkaian keadaan internal yang menentukan tindakan mesin. Lalu yang keempat fungsi transition function, aturan untuk berpindah status berdasarkan simbol yang dibaca. Lalu yang kelima status awal dan status akhir. Bagaimana sebenarnya cara kerja Turing Machine? Cara kerja Turing Machine yang pertama yaitu head akan membaca simbol dari tab. Head akan membaca simbol dari pita, lalu berdasarkan simbol dan state pada saat itu, dia akan menulis atau mengganti simbol. Lalu tab itu bergerak ke kiri atau ke kanan, lalu berpindah ke state baru, ke status baru. Mesin akan berhenti jika mencapai status akhir, sedangkan jika tidak, mesin akan terus bekerja sesuai fungsi transisinya. Nah, sebagai contoh sederhana, misal yang terjadi ada satu bilangan biner di satu tab. Inputnya itu 011 atau dalam biner adalah 3. Langkah-langkahnya mulai dari kanan. Dia akan mengubah satu ke 0 hingga menemukan 0. Lalu berikutnya ubah 0 menjadi satu dan selesai. Yang menjadi outputnya 100, yaitu 4 dalam biner. Angka 4 dalam biner. Berikutnya, apa pentingnya Turing Machines? Dasar komputasi yang pertama, dasar mesin Turing akan menjadi dasar komputasi modern. Semua komputer digital dapat dianggap sebagai mesin Turing. Yang kedua, Turing Completeness. Sistem komputasi yang dapat mensimulasikan mesin Turing dapat menjalankan algoritma apapun, bagaimanapun susahnya. Yaitu ketiga, teori ketak terhitungan. Mesin Turing menunjukkan adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan seperti masalah berhenti, yaitu halting problem yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nabra Sinsir dengan NIM D12 12 11 059. Selanjutnya, halting problem. Halting problem ini itu ada tiga. Yang pertama itu dapatkah kita membuat algoritma yang menentukan apakah program akan berhenti atau jalan berhenti. Yang kedua, Alan Turing membuktikan bahwa hal ini tidak mungkin untuk semua kasus. Yang ketiga, pentingnya dalam memahami batasan interpretasi. Tetapi dari Turing Machine. Yang pertama itu teori otomata, digunakan untuk mempelajari bahasa formal dan otomata. Yang kedua, pemodelan algoritma, representasi bagaimana algoritma bekerja. Yang ketiga, kompleksitas komputasi, membantu memahami kelas masalah seperti C, NP, dan NPH. Kesimpulannya, mesin Turing adalah fondasi ilmu komputer modern, membantu memahami potensi dan batasan sistem komputasi, aplikasi luas dalam teori dan praktik. Referensi kami yaitu Referensi kami itu ada tiga. Yang pertama itu Alan Turing, Uncomputable Numbers with
and application to the in, in scheduling problem tahun 1936. Yang kedua, Michael Fisher introducing intro- introducing to the theory of computation. Yang ketiga, sumber tambahan dari literatur ilmu komputer.